Ramadan. Ibu sedang ada kendala loading untuk share screen-nya, tapi tidak mengurangi dari makna kajian kita ya. Sebelum kita muhasabah Ramadan, kita coba review kembali ya. Kita coba ini sudah berapa hari keberapa Ramadan? Hari ke 18 ya? Ya, hari ke-18 Ramadan. Ananda sekalian, di hari ke-18 Ramadan ini tentunya mungkin semangatnya mudah-mudahan nih sudah sampai puncaknya karena sudah memasuki tanggal 17 Ramadan kemarin hari Nuzulul Quran ya. Selain itu juga Ananda sekalian, kita ingat peristiwa-peristiwa penting di bulan Ramadan. Peristiwa-peristiwa penting di bulan Ramadan, yang pertama, teman-teman ada yang tahu peristiwa-peristiwa penting di bulan Ramadan? Di zaman Rasulullah. Pertama kali turunnya Al-Quran, Bu? Betul, pertama kali turunnya Al-Quran. Itu di tanggal 17 Ramadan. Itu, jadi Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Itu yang turun pertama adalah surat apa? Surat Al-Alaq. Bunyinya? Ada yang bisa membacakan surat Al-Alaq? Silahkan Kak. 1 sampai 5. Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Kak Melisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu gitu kan. Di surat Al-Alaq itu mengandung pesan bahwa ketika turunnya Al-Quran itu yang diperintahkan oleh Allah itu bacalah. Kita bisa merepresentasikannya dengan belajar, menuntut ilmu. Jadi bagaimana sebenarnya menuntut ilmu itu adalah suatu yang Allah wajibkan bagi kita gitu. Karena apa? Kita di dunia ini sebenarnya punya misi, punya visi misi gitu. Apa sih tujuan kita ada di dunia? Apa sih Allah tujuannya menciptakan manusia, kemudian ada di dunia, kita mempunyai visi apa? Mempunyai visi sebagai Khalifatullah fil ardh, yaitu pemimpin yang membawa rahmat bagi semesta alam. Apa itu pemimpin yang membawa rahmat bagi semesta alam? Ananda coba lihat sekarang di sekelilingnya. Mungkin teman-teman pernah melihat, jangankan yang jauh, teman-teman jalan ke daerah Cariu, Jonggol, kiri kanan ada bukit. Bagaimana kondisinya sekarang? Kondisinya gundul, gak ada pohon gitu kan. Terus teman-teman mungkin pernah melihat berita gitu kan, bagaimana longsor, jangankan yang jauh, bahkan di daerah Bogor sekalipun gitu. Jadi pada dasarnya manusia itu memiliki sifat perusak, merusak alam. Allah sediakan alam, tapi yang merusak manusia itu sendiri. Maka manusia diwajibkan untuk merawat alam, agar bisa apa? Agar bisa bersinergi dengan alam. Bagaimana alam itu memberi manfaat kepada kita dan kita juga menjaga alam. Nah, kondisi tersebut kita menjaga alam bagaimana caranya? Ya tentunya dengan ilmu.
Tentunya dengan ilmu. Jadi Ananda sekalian, yang pertama peristiwa Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran. Yang kedua adalah ada yang tahu lagi? Perang Badar. Perang Badar pada zaman Rasulullah terjadi di bulan Ramadan. Pada saat itu umat muslim sekitar 313 anggota berhadapan dengan 1.000 tentara musyrik di Mekah. Bahkan tentara di Mekah itu lawannya umat muslim itu bersenjata lengkap, sedangkan umat Islam bersenjata semangat. Teman-teman ada yang coba, Ibu punya rekomendasi teman-teman kalau setiap sahur itu di MNC, teman-teman, tapi itu sekarang sih episodenya sudah jauh ya. Jadi Perang Badar itu sudah terlewat sepertinya. Itu ada film Umar, judulnya Omar. Ada yang tahu? Nah, kalaupun nggak, coba lihat di YouTube. Coba lihat di YouTube, itu mengkisahkan bagaimana pada zaman Rasulullah itu perjuangannya mulai dari Rasulullah menyebarkan agama Islam. Gitu. Di situ ada juga peristiwa Perang Badar itu digambarkan di situ, divisualkan di situ bagaimana umat muslim dengan semangatnya Allahu Akbar, ahadun ahad gitu kan, berperang melawan umat kaum musyrikin di kota Mekah. Itu di bulan puasa, teman-teman. Dan apa yang terjadi? 313 tentara melawan 1.000 tentara, umat muslim menang pada waktu itu? Ya, umat muslim memenangkan pertempuran dan dia memenangkan pertempuran dengan terbunuhnya 70 tentara musyrikin dan 70 lagi ditawan. Itu di perang Badar itu terjadi di bulan puasa. Ada lagi peristiwa penting lainnya yang terjadi, yaitu Fathul Makkah. Ada yang tahu Fathul Makkah apa? Pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah itu terjadi di bulan Ramadan. Pada waktu itu terjadi pada sekitar tahun 630. Itu pada tanggal 10 Ramadan di tahun 8 Hijriah. Jadi pada tahun ke-8 hijrahnya Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad bersama 10.000 pasukan itu bergerak dari Madinah menuju Mekah, kemudian menguasai Mekah. Menguasai Mekah, pada waktu itu Mekah itu digunakan untuk menyembah berhala oleh kaum musyrikin. Itu. Dan pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.000 pasukan muslim itu bergerak dari Madinah ke Mekah dengan semangatnya menghancurkan berhala yang ada di dalam dan sekitar Ka'bah. Pada saat itu, umat Islam memenangkan Fathul Mekah, pembebasan Mekah, dan berikutnya umat Islam bisa berada di Mekah kembali sebelum di mana dan tidak mempunyai tekanan dari kaum musyrikin gitu kan. Kalau dulu sebelumnya umat muslim banyak berhijrah ke Madinah untuk memang menyebarkan agama Islam dan juga karena banyak tekanan di Mekah itu. Kemudian di tahun tersebut, ke-8 Hijriah itu, umat Islam kembali ke Mekah dan melakukan Fathul Mekah. Artinya apa teman-teman yang menjadi pembelajaran di sini? Sejarah Rasulullah menunjukkan bahwa Ramadan itu bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Bukan waktunya untuk kalau ada apa-apa tuh, Kak,
tolong bantu ibu sapu-sapu. Bu, lemes, aku kan puasa, gitu. Kak, tolong belanja ke sana. Kak, ibu, aku lemes kan aku puasa. Bayangkan pada zaman dulu, umat Islam di awal itu berjuang itu di bulan puasa dengan sekuat tenaga, bahkan harus mengorbankan jiwa raga, gitu. Terus berikut juga teman-teman di Indonesia pun punya sejarah di bulan puasa apa? Indonesia merdeka di bulan Ramadan pada tanggal berapa? Tanggal berapa? Indonesia merdeka? 17. Tanggal 17 Agustus. Ya, 17 Agustus 1945 dan itu terjadi di bulan Ramadan. Pada saat itu Soekarno-Hatta mendeklarasikan kemerdekaan melalui media. Semua orang berbondong-bondong yang dekat pegangsaan, yang dekat tempat deklarasi kemerdekaan itu berbondong-bondong datang ke sana, bergembira, ingin merayakan kemenangan bahwa Indonesia merdeka gitu. Jadi Ramadan itu bukan alasan untuk teman-teman berleha-leha. Bahkan kejadian umat Muslim kan awalnya dari Mekah kemudian menyebar ke seluruh dunia. Ada satu daerah yang itu dikuasai oleh kerajaan Nasrani yang kuat sekali waktu itu, namanya Andalusia, negara Andalusia. Negara Andalusia itu sekarang negara apa? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Harusnya kalau belajar sejarah Islam itu tahu kota-kota penting yang dulu berjaya di masa Islam. Itu adalah negara Spanyol. Pada saat itu, umat Muslim menyebarkan agama Islam sampai ke Andalusia, Spanyol, berperang di sana, dan runtuhlah kerajaan Andalusia tersebut, dan Islam bisa berjaya di sana. Namun karena pergeseran lagi, namanya juga pada saat yang sama mungkin ya umat Muslim juga banyak pendatang ke Spanyol tersebut, akhirnya umat Muslim menjadi minoritas lagi Spanyol gitu. Maka manusia itu, kita sebagai umat Islam juga punya kewajiban untuk mensyiarkan agama Islam sebagaimana dulu pendahulu kita, Rasulullah dan sahabat gitu. Karena yaitu bagaimana kita mengajak orang lain untuk juga bisa selamat dunia akhirat, seperti itu. Itu adalah kisah perjalanan peristiwa-peristiwa di bulan Ramadan, mulai dari zaman Rasulullah, zaman perjuangan Islam, sampai bahkan zaman perjuangan di Indonesia. Ananda sekalian, dan kemarin mungkin sudah mendengar yang kasus tenggelamnya kapal selam. Ada yang tahu ya? Nah, coba itu mereka itu melakukan latihan perang di bulan Ramadan. Gak ada alasan di bulan Ramadan itu, coba bayangkan, kalau semua TNI, semua polisi, Ramadan libur, apa yang terjadi? Kita lengah, tiba-tiba ada yang menggempur Indonesia gitu. Dan meninggalnya beliau ini, ya kita doakan itu adalah syahid karena sedang berjihad. Itu sama halnya ketika perjuangan masa Rasulullah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari targetan pribadi Ananda. Ananda kan selama ini hanya di rumah saja, betul tidak? Hanya di rumah saja. Oke. Yang paling besar itu sebenarnya bukan hanya sekedar melawan musuh, tapi adalah melawan hawa nafsu. Nah, ketika melawan hawa nafsu, maka apa yang terjadi? Ibadahnya, padahal pada saat Ramadan itu
Allah mengatakan bahwa syaitan itu dibelenggu, tidak menggoda manusia. Artinya apa? Ketika kita mungkin sholatnya malas, tilawahnya malas, itu sebenarnya adalah hawa nafsu kita. Gitu. Itu adalah perang yang sesungguhnya. Bagaimana perang melawan hawa nafsu itu? Ibu tanya sekarang, ada nggak di hari ke-18 ini yang sudah hatam Al-Quran? Siapa? Boleh, nggak apa-apa. Ini bukan untuk ria, tapi untuk memotivasi teman-temannya. Boleh sebutkan nama. Bu, alhamdulillah saya sudah hatam. Siapa? Ada nggak? Belum? Oke. Sekarang hari ke-18 Ramadan. Ada yang sudah di atas 17 juz Al-Quran tilawahnya? Sudah, Bu. Sudah. Siapa, Kak Naila? Iya. Ya, Kak Naila kelas 7 Cordoba. 7 Cordoba. Ada lagi berapa juz, Kak? 18 juz. 18 juz. Masya Allah. Siapa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada yang sudah sampai di atas 10 juz. Ada yang sudah di atas 10 juz Al-Quran? Iya, Kalia. Siapa? Lia Yulia. Siapa? Wardah. Oh, Wardah. Kak Wardah di atas 10 juz. Kelas berapa? 7A. 7A. Ada lagi? Ada lagi, Kak? Ayo saling kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini bukan ria, tapi niatnya adalah motivasi. Mungkin juga motivasi Bapak Ibu gurunya gitu ya. Kak Naila, Kak Lia, maaf Kak Wardah, ada lagi? Sudah? Tidak ada lagi? Baru beberapa juz aja, Bu. Oke, Kak Alia, semangat, yang lainnya juga. Kak Alia berarti sudah continue ya, gitu, tilawah Al-Qurannya. Minimalnya sehari itu ada tilawah Al-Quran. Ada yang terawihnya belum bolong? Siapa? Aku. Kak Naila. Ya. Siapa lagi? Siapa tadi, ada Ikhwan? Namanya siapa? Yang belum bolong terawihnya? Siapa? Alhamdulillah belum, Bu. Siapa namanya? Sebutkan nama. Kak Wahyu ya? Siapa yang belum bolong terawihnya sampai malam ke-17 Ramadan? Saya, Bu. Oh, Muhammad Syidik. Namanya siapa? Muhammad Syidik, betul? Iya, Muhammad Syidik Al-Fatah, Bu. Muhammad Syidik Al-Fatah, kelas berapa? 7B Tunisia. Kelas 7B Tunisia. Oke, baik. Terima kasih Ananda. Semoga ini memotivasi kita semua. Itu bagian dari muhasabah Ramadan. Bagaimana kita melawan hawa nafsu kita. Karena belum tentu tahun depan kita ketemu lagi dengan Ramadan. Ya, di sini adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Dan kita belum tentu ketemu lagi di bulan Ramadan. Ini untuk memotivasi Ananda. Ini Kak Wardah, Kak Naila, Kak Sidik, ini balik lagi kita ubah niat kita. Ya Allah, saya tadi menyampaikan dengan niatan memotivasi teman-teman. Ini bagian dari syiar teman-teman. Mohon dijaga hatinya. Dan nanti WA-kan nomor HP teman-teman ke wali kelasnya. Ibu apresiasi dengan memberikan pulsa nanti buat Ananda. Ya, teman-teman, di bulan Ramadan ini waktu tinggal berapa hari lagi menjelang Ramadan. Maka hayu kita perbaiki, masih ada kesempatan. Mungkin ketika ada ibadah kita yang
terlewati, kita sudah membuat target-target Ramadan ternyata belum tercapai, maka kita masih ada kesempatan untuk memperbaharui niat. Dan satu lagi teman-teman, godaan terbesar Ananda saat ini adalah handphone, betul tidak? Betul tidak? Betul, Bu. Nih, ibaratnya teman-teman menggayuh sepeda, kalau sepeda itu teman-teman terus gayuh, walaupun itu secara perlahan, maka teman-teman akan sampai tujuan. Tapi kalau misalnya teman-teman gayuh, berhenti dulu istirahat, gayuh lagi, berhenti istirahat, maka banyak capeknya, bahkan akan cenderung banyak istirahat. Berhentinya itu ibu bilang apa? Kakak tilawah, berhenti dulu main HP. Tilawah, berhenti dulu main HP. Akhirnya Al-Quran disimpan, HP-nya yang lama. Itu yang menyebabkan mungkin target-target kita sulit tercapai gitu. Maka hayu, nih mumpung ada kesempatan di sebelum berakhir Ramadan, HP-nya kurangi dulu. Atau kalau perlu, aku setelah belajar, Bunda ini HP-ku simpenin ya, karena aku mau menyelesaikan tadarus Al-Quran. Nah, mungkin terkadang perlu seperti itu, gitu. Oke, baik itu Ananda sekalian, mungkin sekian muhasabah Ramadan hari ini. Semoga kita semua Allah pertemukan kembali secara langsung bisa bertatap muka dan dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi normal seperti biasanya, dan semoga Allah beri kita panjang usia, panjang umur, agar kita bisa senantiasa memperbaiki diri dan bisa menebar manfaat kepada orang banyak, dan bisa mungkin ketika saat ini banyak PR kita membahagiakan orang tua, Allah beri kesempatan dan mengingat kembali, mungkin Ananda kita coba renungkan kembali, ada nggak mungkin tadi malam kita atau kemarin malam kita berkata kasar kepada orang tua kita. Coba, orang tua kita mengingatkan untuk belajar, kita marah. Orang tua kita mengingatkan untuk sholat, kita marah. Mengingatkan untuk tahajud, kita marah. Orang tua kita, mungkin ada nggak tugas kita menumpuk, orang tuanya yang ditanya, pusing orang tuanya ya. Jadi Nanda mencoba untuk kembali melawan hawa nafsu itu gitu, karena kita punya batas waktu di dunia ini. Kita tidak tahu usia kita atau bahkan usia orang tua kita. Ketika hari ini mungkin kita sudah berkata kasar tidak sengaja pada orang tua kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini atau esok. Bagaimana kalau tidak ada kesempatan lagi meminta maaf pada orang tua kita? Kita tidak ingin ketika mungkin orang tua kita pada waktunya Allah panggil, dalam keadaan kita belum membahagiakan orang tua kita, dalam keadaan kita belum minta maaf kepada orang tua kita. Maka jangan sia-siakan waktu, jangan tetaplah selalu berbuat baik. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu perbuatan baik mana yang akan menghantarkan kita ke surga. Karena apa? Ibadah segunung itu belum tentu masuk surga kalau Allah tidak ridho. Tapi kalau misalnya kita ibadah dibarengi dengan perbuatan baik, mungkin ada doa-doa dari orang yang kita pernah berbuat baik kepada mereka yang menghantarkan kita ke surga. Termasuk mungkin kepada orang tua kita, ketika kita berbuat baik kepada orang tua, mungkin sebenarnya bukan ibadah kita yang menghantarkan kita ke surga, tapi doa dari orang tua kita. Ya, begitu Ananda itu muhasabah Ramadan hari ini. Mudah-mudahan, mari termasuk ibu, termasuk bapak ibu guru, mari kita memperbaiki ibadah Ramadan kita di 10 hari terakhir ini, 13 hari terakhir ini. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang yang beruntung di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru. Tadi yang Ibu sebutkan namanya, silakan WA ke wali kelasnya. Terima kasih. Bapak Ibu guru, terima kasih sudah mendampingi. Anak-anak sekalian, terima kasih hari ini sudah hadir. Ada yang berserta, artinya banyak yang nggak hadir hari ini. Di absen ya anak-anak, jadi setiap kegiatan itu nanti di absen oleh Bapak Ibu guru.
Ibu mohon maaf Bu, ada sesi foto bersama dulu Bu. Oh ya, baik. Silakan dibuka kameranya. Dibuka kameranya ya Kak. Membuka kamera. Baik. Bentar ya. Di saya kamera ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik Bu, terima kasih sudah selesai. Baik, terima kasih Bu Diana. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ananda sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.